AS. Nah ini kan, ini dari madrasah Yutubiyah ini lulusan madrasah Yutubiyah. Kata Ustadz AS yang lagi terkenal bahwa selamatan kematian 3 hari 7 hari berasal dari tabi'in, yaitu Imam Atha. Apakah benar? Hatta walaupun benar, kalau sekarang walaupun Atha termasuk mbahnya Atha, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah memang bisa jadi dalil, Pak. Perbedaan ulama bukan dalil. Bahkan la yunqadul ijtihadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan karena ijtihad. Bahkan ijtihad ulama bisa dibatalkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang Al-Qurannya mana? Sunnahnya mana? Praktek sahabat yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, apa saja yang tidak pernah dikerjakan oleh sahabat tidak akan pernah menjadi agama walaupun sampai hari akhir nanti. Udah itu kan dari tadi gampang tanyanya, tanyain kalau itu baik Rasulullah tahu nggak? Oh nggak tahu. Rasulullah males nggak? Oh nggak males juga. Rasulullah benci? Enggak juga. Enggak ada sempat? Enggak juga. Yang kelima, ada penghalang? Enggak juga. Berarti karena enggak ada syariatnya. Agama itu syariat. Kalau dai isinya membenar-benarkan, bukan menjelaskan kebenaran. Dai hanya mencoba untuk memoles praktek diislamisasikan, bukan untuk mencoba memberikan Islam yang benar. Ini akhirnya, dan maaf, memang orang Indonesia itu memang unik ya. Uniknya itu warna agama selalu ditentukan oleh ustadz yang lagi terkenal. Ya, ini jangan direkam ya. Oh, lagi terkenal qalbun salim, hati, jagalah hati, jangan kau kotori. Oh, hati semua. Lagi terkenal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, zikir seluruhnya Nusantara. Nusantara berzikir. Yang lagi tegar jamaah oh jamaah semua gitu semua. Sekarang terkenalnya siapa? Oh, sodako semua masjid kayaknya sodako, dan ajaran Islam itu kayaknya sodako, nggak ada lagi sodako Islam, sodako Islam. Wah, lagi terkenal siapa? Itulah merek agama orang, makanya nggak pernah mapan. Ganti wajah, ganti agama. Harusnya beragama itu kan runut, set gitu. Nah, kalau antum belajar di majelis ini runut kan antum, bahasanya ilmiah, buku putih ahli sunnah wal jamaah, kemudian runut, kemudian kita berikan argumen-argumen dan tidak ada galau, mapan, mantep. Coba antum dengar YouTube, ya madrasah Yutubiyah. Nah, udah, antum jangan nengok lagi habis ini. Wallah gue sumpahin gitu. Mas, saya sampaikan satu kalimat yang indah dari para ulama. Imam Taus ketika ada seorang Mu'tazilah, ini diturunkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbisul Iblis. Ketika Mu'tazilah sedang lewat mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, tutuplah telingamu karena syubhat itu adat menyambat. Ini baru lewat, apalagi ngaji. Oleh karena itu Imam Az-Zahabi mengatakan as-subahatu khattafatun, subhat itu amat menyambar, wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Betul kan? Antum tanya ini kan gara-gara subhat. Kata Ustadz AS, kata. Padahal sejak zaman dulu udah kita jelasin detail tentang tahlilan, maulidan. Udah, mapan. Meyas lagi, batal lagi. Karena apa? Subhat. Saya katakan bahwasanya Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. Tetapi bid'ah hasanah yang dimaksud oleh mereka para imam bukan yang dimaksud oleh masyarakat umum. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh mereka adalah sarana-sarana. Contohnya apa? Makanya saya akan bacakan di sini perkataan Al-Iz bin Abdissalam tentang yang dimaksud oleh bid'ah hasanah oleh beliau.
Al-Is bin Abdi Salam ini ulama besar mazhab Syafi'iyah yang dinukil perkataannya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi sehingga mengikuti mengatakan bahwasanya bid'ah terbagi menjadi 5. Dia mengatakan bid'ah terbagi menjadi 5. Dan sebelum saya membacakan perkataan beliau, saya ingin jelaskan yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Contohnya mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab. Contohnya bikin jembatan, contohnya bikin pondok. Bikin pondok ada enggak di zaman Nabi? Pondok ada enggak di zaman Nabi? Enggak ada. Di zaman Nabi orang belajar di masjid, enggak ada pondok. Tetapi di zaman sekarang dibuat pondok. Pondok itu bukan ritual ibadah, tapi pondok itu sarana untuk bisa belajar agama. Kemudian contohnya mereka mengatakan ilmu nahwu dan sorof, ilmu bahasa Arab. Di zaman Nabi tidak ada namanya ilmu nahwu dan sorof. Kenapa? Karena para sahabat semuanya bisa bahasa Arab. Yang butuh dengan ilmu nahwu dan sorof adalah kita-kita ini yang bahlul tidak tahu bahasa Arab. Makanya harus belajar ilmu nahwu dan sorof. Ini tidak ada di zaman Nabi, namun ada di zaman sekarang. Dan ini bukan ritual, tapi dia merupakan sarana untuk bisa memahami bahasa Arab. Contohnya lagi ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu untuk mempelajari dan mengetahui kredibilitas para perawi hadis. Hadis diriwayatkan oleh para perawi. Kita harus tahu bagaimana kredibilitas para perawi ini. Bisa enggak diambil periwayatannya atau tidak? Di zaman Nabi ilmu ini tidak ada. Kenapa? Karena para sahabat langsung meriwayatkan hadis dari Nabi, tidak melalui perantara perawi. Di zaman sekarang butuh, karena dari sahabat sampai kepada kita banyak perawinya. Maka butuh namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu ini dinamakan dengan bid'ah yang wajib menurut sebagian ulama. Kita bilang ini yang dimaksud oleh para ulama dengan bid'ah hasanah adalah masalah sarana. Contohnya apa? Mikrofon, ini juga bid'ah, tapi dia sarana. Contohnya mereka mengatakan bid'ah hasanah adalah pengumpulan Al-Quran. Di zaman Nabi tidak ada pengumpulan Al-Quran, tetapi Al-Quran ditulis dalam lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Di zaman Abu Bakar ada ide untuk mengumpulkan Al-Quran lembaran-lembaran tersebut, dan ini disebut dengan bid'ah hasanah karena di zaman Nabi tidak ada. Tetapi pada hakikatnya dia bukan ritual ibadah, tetapi dia sarana untuk mempelajari Al-Quran. Maka butuh lembaran-lembaran tersebut dikumpulkan. Karena yang disebut dengan bid'ah hasanah oleh sebagian ulama adalah masalah sarana-sarana, bukan ritual. Kalau ritual seperti tadi, solat raghaib, solat malam nisfu Sya'ban, tambahan wa barakatuh, mengangkat jenazah sambil berzikir, ini diingkari oleh Imam Nawawi, disebut dengan bid'ah yang mungkar. Sebagian orang-orang Indonesia tatkala melihat ternyata sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan bid'ah hasanah, mereka salah paham. Mereka menyangka bid'ah hasanah yang dimaksud kreasi sebebas-bebasnya. Padahal tidak, yang dimaksud dengan bid'ah hasanah adalah masalah sarana dan sarana, bukan membuat ritual ibadah yang baru. Ya. Karena lihat, tatkala Imam Al-Is bin Abdi Salam mengatakan bid'ah terbagi menjadi bid'ah yang wajib, bid'ah yang haram, bid'ah yang mandub, dan bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang mubah. Jadi bid'ah ada berapa? Wajib, mustahab, kemudian makruh, haram, dan mubah. Ada 5 macam bid'ah. Kemudian beliau menyatakan ada beberapa contoh bid'ah yang wajib, kata beliau. Yang pertama, berkecimpung dalam ilmu nahwu, yang dengan ilmu tersebut dipahami perkataan Allah dan perkataan Rasulullah. Hal ini hukumnya wajib. Menjaga syariat tidak mungkin kecuali dengan ilmu nahwu. Contoh kedua adalah menjaga kata-kata yang asing, yang gharib. Jadi di zaman Nabi tidak ada penulisan kata-kata gharib. Jadi ada bahasa Arab, bahasa yang luas, dan Nabi dan para sahabat mengerti bahasa Arab dengan detail. Kemudian berlanjut dengan berjalan waktu, sebagian ulama pengetahuan tentang bahasa Arab berkurang. Oleh karenanya bahasa Arab yang susah-susah harus ditulis, dikumpulkan supaya orang tidak lupa. Pengumpulan tulisan bahasa-bahasa Arab yang susah ini dianggap bid'ah yang wajib oleh Al-Is bin Abdi Salam. Ini ritual ibadah atau bukan? Bukan, dia bukan ritual, tapi hanyalah sarana untuk menjaga syariat. Contoh ketiga, bid'ah yang wajib adalah penulisan usul fikih. Usul fikih juga tidak ada di zaman Nabi, tetapi dia bukan ritual ibadah. Ilmu usul fikih adalah ilmu untuk mempelajari penunjukan bahasa-bahasa Arab. Di zaman Nabi tidak perlu, karena para sahabat sudah mengerti bahasa Arab dan penunjukan-penunjukan bahasa Arab tersebut. Ini ilmu bukan ritual ibadah, bukan suatu ritual, tetapi sarana untuk bisa mempelajari agama. Dia sebutkan juga di antara contoh bid'ah yang mustahab, di antaranya pembuatan ar-rabat dan sekolah-sekolah, buat pondok, sekolah-sekolah, ini bid'ah hasanah. Bid'ah yang mustahab. Dari sini ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu iyyakum, kita paham ternyata meskipun sebagian ulama Syafi'iyah
membolehkan adanya bid'ah hasanah, namun bid'ah hasanah yang mereka maksudkan tidak sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang, sehingga mereka menyangka boleh berbuat kreasi dalam ibadah sebanyak-banyaknya. Ini tidak dibenarkan, ya. Yang dimaksud bid'ah hasanah oleh mereka hanyalah, ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan sarana dan bukan ritual ibadah. Karena kalau kita membuka bab ini, setiap orang boleh bikin ritual agama, maka akan banyak kelompok-kelompok yang aneh-aneh. Akan banyak kelompok yang aneh-aneh. Ada yang berzikir dengan menggerakkan kepalanya, la ilaha illallah, ya, seperti itu apa? Illallahnya harus begini. Kenapa begitu? Enak saya rasakan kalau. Kenapa kalau saya illallah sebelah kiri enak atau tidak, ya? Orang juga, ya. Oleh karena saya katakan bid'ah hasanah semuanya relatif, tidak ada yang absolut. Beda dengan syariat. Kalau syariat Islam, salat berjamaah semua sepakat itu baik. Bersedekah semuanya sepakat itu baik. Salat malam semuanya sepakat itu baik. Tetapi bid'ah hasanah pasti ada khilaf. Contohnya seperti kalau bid'ah hasanah, kenapa dikatakan relatif? Karena dia baik menurut sebagian orang. Menurut kreator bid'ah tersebut baik. Tapi menurut yang lain tidak baik. Contohnya orang-orang Syiah tatkala berbuat bid'ah memukul-mukul tubuh mereka tatkala 10 Muharram hari Asyura. Kita bilang itu perbuatan buruk. Tapi kata mereka orang Syiah ini baik. Dengan saya memukulkan diri saya mengeluarkan darah, saya ingat bagaimana perjuangan Hussein, menambah iman saya, ya. Nah, sekarang repot, kita mau larang bagaimana? Kita bilang enggak baik, menurut dia baik. Dan kita punya kaidah sama-sama boleh bikin kreasi. Kalau kita punya kaidah boleh berbuat kreasi sebebas-bebasnya, maka kita tidak akan bisa mengingkari siapapun dalam berbuat bid'ah. Kalau tadi ada yang bilang la ilaha illallah gini, kita bilang kenapa kamu zikirnya kayak gitu? Kan susah kalau di kamar bisa kejedut kepalanya. Dia bilang ini enak kalau saya, illallahnya enak digoyangkan. Berarti kalau saya illallah belok kiri boleh enggak? Kalau ke belakang illallah enak enggak, ya? Seperti itu, ya. Akhirnya orang bebas saja mau berzikir. Mau bikin zikir apapun, bikin ibadah apapun enak. Oleh karena kita bilang suatu yang hasanah bid'ah itu pasti relatif. Namun anehnya masing-masing merasa itu yang baik dan memburukan yang lainnya. Sekarang ada banyak 5 pelaku bid'ah misalnya. Ada thariqah misalnya, thariqah Rifaiyah, ada thariqah Tijaniyah, ada thariqah Naqsyabandiyah. Masing-masing punya bid'ah khusus. Masing-masing punya bid'ah khusus. Masing-masing punya salawat khusus. Masing-masing punya cara ibadah khusus. Yang satu menganggap dia yang terbaik, yang lain kurang baik, yang lain juga demikian. Masing-masing merasa terbaik. Itulah akibat dari bid'ah. Padahal ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kalau boleh bebas berbuat bid'ah, boleh berkreasi dalam ibadah, maka saya punya ide untuk berkreasi. Ide saya untuk berkreasi, saya punya ide yang sangat indah. Saya akan katakan kepada mereka, para pencetus bid'ah, saya punya ingin bikin bid'ah. Bid'ah saya adalah tidak boleh beribadah kecuali dengan pemahaman para sahabat. Dengan cara seperti ini umat Islam akan bersatu. Oh, mereka bilang, oh enggak boleh kalau itu. Ya, berarti saya punya bid'ah, kamu enggak nolak. Ya, kalau gitu saya juga boleh nolak bid'ah kamu. Karena ikhwan, bid'ah tidak ada yang absolut, semuanya relatif. Baik menurut masing-masing penciptanya, buruk menurut yang lain. Berbeda dengan syariat Islam, maka yang sudah sempurna, maka disepakati kebaikannya oleh seluruh, ya, umat Islam, ya. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andaikan tahlil itu baik pasti dilakukan sahabat, itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan, sido kafir ngoten nggih mboten. Lah wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana, ini kok kafir. Wong Nabi kok ingkana, andai. Saiki pertanyaannya gini, kita sebagai kiai, sebagai guru, ku murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno ingkana musinan ambek ingkana musia. Nah pertanyaannya gini, lepas dari kaya rada kurang ajar lah, dalam tahlil itu rada kurang ajar karena nyebut guru ora qad kana musinan tapi ingkana musinan. Maksudnya kalau sampean sebagai murid kan menapa qad kana musinan, guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana andekan orang baik. Ketika Nabi wafat, saya ulang lagi, ketika Nabi wafat, itu Sayyidina Umar kurang dekatnya sama Rasulullah, kurang pinternya Sayyidina Umar. Ketika Nabi wafat gak terima dia. Mangqala inna Muhammad qad mata qata'tu unuqah. Siapa yang bilang Muhammad mati tak bunuh. Innama huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah.
beliau sedang munajat, marah-marah lah, orang mau gak bilang kapundut gimana, nyatanya cara lahir kapundut. Akhirnya Abu Bakar datang, terus Umar dileraikan dengan dibacakan ayat afa immata wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata au kutilang qalabtu. Jadi ketika Nabi kapundut dengan cara yang wajar, itu juga mendapat derajat yang setinggi-tingginya, karena itu bentuk maklumat juga bahwa beliau adalah tidak Tuhan. Andai kan Nabi kabudut kayak Nabi Isa diangkat ke langit, juga bisa saja jadi tragedi di Tuhan kan, dan beliau tuh orang paling nggak ingin dituhankan. Jadi semuanya ini spesial itu. Apa semuanya ini? Jadi yang biasa saja itu spesial. Nah, tapi ini kalau yang ngendikan tidak ahlul fikih, tidak ahlul hadis. Nabi kok kabudutnya biasa sih, sakjane keren diangkat ning langit kok Isa. Lha iki umat yang perlu ditobatno, paham nggih? Justru Nabi kabudut biasa ini menjadi luar biasa karena di situ tidak terjadi nafyul uluhiyah. Jadi begitu juga nanti tentang Mbah Mun, Habib Ja'far, Mbah Arwani, Mbah Munawir, tokoh-tokoh yang basaria ini harus dijadikan ahwal yang luar biasa. Jadi misalnya kancanan wong cilik ya bentuk penghormatan pada wong cilik, kancanan wong gede ben ora hasud. Kadang ya ana wong gelem kancanan wong cilik tok ora gelem kancanan wong gede. Dikira zuhud aroi jebule hasud. Banyak gak yang seperti itu? Banyak banget tuh. Ada sing kancanan wong gede tok mau wong cilik. Ya ternyata sombong betul. Lah ini beliau-beliau ini teladan betul. Jare Habib Bidin ya Ja'far dolanan manuk perkutut itu seneng, dolanan pitik itu seneng. Artinya beliau-beliau itu orang yang gampang syukur. Orang kok senengnya ketika di istana saja atau ketemu presiden saja, enggak. Ya jadi kalau suwun nanti saya ikut bantu testimoni ya, saya itu BBA yang spesial fikih lah ya. Jadi supaya sesuai porsi masing-masing. Jadi nanti Habib Umar sesuai pengalaman beliau, begitu juga Habib Ridho Khirit pengalaman beliau, nanti Amang juga bantu terutama Yek Bidin. Saya semohon-mohonnya semua ini ditafsirkan menurut kapasitas fikih sana menurut kapasitas fikih. Karena perilaku Rasulullah SAW andai kan tidak ditafsiri fikih yo repot. Sama tak ceritani donga mara kuburan ya barokah rodok suudon. Nabi itu giliran di Aisyah keluar karena garwane Nabi banyak dan yang cantik juga banyak, ada Zainab, ada Sofia. Aisyah itu cemburu, ditututi pikirannya itu ke yang lain. Ternyata Nabi itu mau bagi terus Nabi ngintikan assalamualaikum darokah. Jadi itu riwayat berdasar cemburu, berdasar rodok suudan, tapi barokah itu ada riwayat assalamualaikum darokah mu'minin. Terus akhirnya Aisyah balik, oh jebule ngono toh ya sik aman. Jadi sholat tahajud juga gitu. Betapa Rasulullah itu orang yang luar biasa. Ketika sare jatah ning Aisyah, kenangannya Aisyah hatta massa jildi jildah. Tapi Aisyah yang cantik itu perawan. Aisyah itu saya senang sekali ketemu engkau. Corong Jawa lagi seranjang dengan beliau. Tapi apa pamitnya Nabi? Zani putune kudu niru ya kowe. Dari ini ata'abbadu li rabbi. Aku keiha, aku tak ambek pangeran. Dari ini ata'abbadu li rabbi. Terus sholat. Ya dikira Aisyah sholatnya rakaat, ternyata sholat tuh sampai subuh. Padahal ngarepe Aisyah, ngarepe Saudah banyak penafsirnya. Ini di depan Aisyah. Dan pas rukun, perlu dicatat pas rukun. Nah sama tahajud kan pas dineng. Sekali rukun serang arah tahajud kan. Ini pas apa ya? Pas rukun. Pas Aisyah, tidak Saudah. Mana Aisyah terus entek tuh. Aku sing ayune ngene ditinggal sholat asik sampai subuh. Makanya protes deh. Ngapain kok begitu ya Rasulullah? Qad ghafara wa laka ma taqaddama min dzambika ma ta'khir. Jadi aslinya ora niat takok. Ya rada niat protes. Nabi jawab afala akunu abdan syakur. Jadi ini Rasulullah SAW. Semua perilakunya itu hebat. Tapi Nabi nanti kalau lihat santrinya minta tahajud terus yo ngamuk. Innali ainika haqqon wali zaujika. Kok ngono bojomu ya duwe hak ngene. Jadi kayak apa? Jadi saya mohon jadi Nabi ketika adnal halat kayak pakaian tadi, pakai sarung dilipatkan itu namanya adnal halat, pakaian paling mini.
Tapi itu secara ilmu menjadi a'lal halat, karena menjadi ilmu bahwa pakaian aurat batasnya satu aurat hanya segitu. Andai kan Nabi selalu pakai jubah dan selalu pakai hem resmi, akan dikira syarat sahnya sholat harus sesempurna itu. Ya, saya ulang lagi ya, jadi ingat ya, Nabi ketika memilih adnal halat itu hakikatnya tetap a'lal halat. Jadi ketika Nabi biasa-biasa saja, tetap ini secara fikih hasilnya luar biasa. Karena di sini ada maklumat hukum. Nah begitu juga nyun sewu ketika Nabi lupa, sanukriuka fala tansa illa masyaallah. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, Nabi kan pernah duhur 2 rakaat. Terus beliau kondur setelah di pintu, ada sahabat yang agak kurang peradaban karena masih baru lah. Aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah, ini sholat model kosor apa memang kau lupa? Sahabat-sahabat yang terpelajar Abu Bakar Umar kan tidak berani matur. Nabi masih jawab, kullu dzalika lam yakun, itu tidak ada semua. Hanya Nabi kembali ke mihrab. Ahakun maqalahu dzul yaden, tadi yang dikatakan dzul yaden apa benar? Iya ya Rasulullah, kau tadi sholat 2